Oke, selamat datang kembali di podcast Peaceful Nights bersama gua, hostnya Raja dan teman gua di sini Nosa. Hai, Halo, selamat malam semua yang sudah selamat malam mendengarkan podcast semuanya. kita. Jadi, podcast Peaceful Nights kita pada hari ini ingin ngebahas satu topik yang sangat menarik dan juga sudah lama ada di dunia nih sebenarnya topiknya ya. Betul sekali. Topik yang akan kita angkat adalah peace building post Iraq War. Sebenarnya di sini post Iraq War-nya itu ambiguous ya, karena apakah memang sudah berakhir perangnya? Namun ya, marilah kita dengarkan nanti dari narasumber-narasumber kita dan juga dari sepengetahuan kita sendiri nih, gimana sih caranya untuk mencapai sebuah peace building di Irak. Mungkin kita bisa langsung ngundang narasumber pertama kita kali ya, Nos. Iya, kita langsung undang narasumber pertama kita, Jesslyn Rianus Tanoto. Halo Jesslyn. Halo. Hai, gimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan. Oke, Ja, siapa duluan Ja yang mau nanya nih Ja? Lu ada pertanyaan atau mau pertanyaan gue dulu nih? Mungkin lo dulu deh nanya, nanti mungkin gue bisa follow up pertanyaan lo gitu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, Jesslyn, aku tuh penasaran ya. Kira-kira dari kasus post Iraq Wars ini dan terutama dari Iraq Wars ya, kira-kira pihak mana saja sih yang terlibat dari aksi peace building post Iraq Wars ini? Oke, jadi kalau sebelum ngejawab pihak apa aja sih yang terlibat dalam peace building, kita harus tahu dulu tuh peace building itu apa ya. Jadi, sepemahaman dari Grant Dawson, peace building itu tuh adalah upaya melalui proyek-proyek atau program-program untuk membangun perdamaian. Misalnya dengan mempersiapkan pemilihan umum, rekonsiliasi, atau hal-hal yang mendorong reintegrasi. Intinya itu pengen menyatukan kembali pihak-pihak yang sebelumnya berkonflik. Nah, pihak-pihak apa aja yang terlibat? Yang pertama itu ada tokoh agama. Seperti yang kita tahu, di Iraq itu pemberontakan yang terjadi bukan hanya dari faksi bersenjata yang melawan pemerintah, tapi ada berbagai pecahan etnis dan agama. Nah, pemimpin agama dan etnis di Iraq itunya pasti memiliki pengetahuan lokal yang penting, misalnya nilai-nilai tradisional dan praktek budaya. Jadi, mereka ini berperan penting nih di dalam peace building. Caranya gimana? Caranya dengan membangun visi nasional baru supaya etnis-etnis atau kelompok-kelompok yang berkonflik nih sebelumnya punya pemahaman baru. Jadi mereka tuh bisa lebih merangkul keberagaman di Iraq. Nah, upayanya itu udah pernah dilakukan. Jadi menurut Helpdesk Research Report, dia itu udah meneliti ternyata tokoh agama dari komunitas Sunni di Basrah, kota di Iraq itu tuh udah berhasil mengurangi kebencian dan mengurangi jumlah serangan terhadap minoritas di Basra, termasuk Kristen dan etnis Mandae. Nah, tokoh atau aktor yang kedua ada masyarakat sipil. Peran masyarakat sipil untuk peace building itu bisa dilakukan melalui organisasi masyarakat sipil. Misalnya yang pertama ada Network of Iraqi Facilitator atau jaringan fasilitator Irak. Jadi NEF ini dia tuh udah memimpin dialog antara suku Sunni dan Syiah untuk mencegah eskalasi yang seperti yang udah terjadi sebelum-sebelumnya, dan mereka itu membuat pemahaman baru nih supaya jangan ada lagi pembunuhan atau penyerangan balas dendam di masa depan. Kemudian program kedua dari masyarakat sipil itu ada namanya Kulina Muatinin. Jadi itu tuh merupakan program yang dibuat oleh pemuda-pemuda Iraq untuk melestarikan keberagaman agama dan etnis di Iraq. Jadi program ini tuh bagus banget ya. Jadi dia tuh udah mengembangkan 25 duta kewarganegaraan, dan duta-duta itu kemudian punya tugas. Tugasnya adalah kasih pemahaman ke pemuda-pemuda di Iraq untuk melestarikan keberagaman di Iraq. Nah, aktor yang terakhir itu adalah aktor internasional. Kalau di Iraq sendiri, peace building yang dilakukan udah terlibat 2 aktor nih. Yang akan gue bahas hari ini itu adalah United Nations Assistance Mission for Iraq atau UNAMI, dan juga USIP atau United States Institute of Peace. Jadi yang pertama USIP, dia itu udah punya program-program peace building. Seperti udah tertulis dalam web dia ya. Yang pertama itu ada memfasilitasi dialog antara kelompok-kelompok yang bertikai. Jadi USIP ini udah membantu dialog
setelah konfliknya itu berakhir, dulu tuh ada pengungsi yang tiba. Jadi pengungsinya itu dikasih tahu lah sama USIP ini supaya didampingin dong sama pasukan polisi sama tentara. Terus yang kedua, USIP ini udah mengadakan lebih dari 80 lokakarya di seluruh Iraq. Itu tuh ngapain? Jadi itu tuh memfasilitasi diskusi tentang pelanggaran hak asasi manusia. Terus di acara itu juga didiskusiin tentang pemahaman potensi rekonsiliasi. Terus yang ketiga, USIP ini juga udah menyelenggarakan konferensi bersama Kementerian Hak Asasi Manusia untuk ngebahas program-program apa sih ke depannya yang harus kita ciptain untuk ningkatin isu hak asasi manusia di Iraq. Dan peran terakhir itu adalah peran dari UNAMI yang belum gue jelasin ya tadi. Itu tuh perannya adalah membantu Iraq dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Seperti tahun 2014 menyelenggarakan pemilihan umum untuk Parlemen Iraq sama Dewan Gubernur. Kayak gitu. Oke, itu menarik sekali tuh ada USIP. Gue sebenarnya mau nge-highlight ini sih, Nos. Apa Karena tuh? udah ada USIP kan nih. Oke, United betul. States Institute for Peace. Tapi kalau misalnya dari ISIS sendiri, itu udah ada upaya nggak sih dari mereka? Oke, jadi kalau misalnya dari US sendiri, sebenarnya di Iraq sekarang tuh, bukan sekarang sih, tapi kemarin ya, tahun 2020 itu, 2016, itu tuh US tuh udah punya upaya, jadi mereka mendukung Iraq supaya memerangi ISIS, sama komitmen untuk melindungi perusahaan asing yang ada di Iraq. Jadi caranya adalah si US itu melakukanlah pengerahan pasukan ke Iraq. Nah, menurut gue tapi pengerahan pasukan ini malah bisa menyebabkan dilema keamanan atau kecurigaan di antara masyarakat atau pelaku konflik di Iraq karena kelompok-kelompok itu malah merasa nggak aman gitu akan keberadaan pasukan itu. Terlebih karena kehadiran pasukan US di Iraq mostly adalah pasukan tempur. Jadi menurut saya kemarin tuh tahun 2020 US itu udah menarik sebagian pasukannya dan menurut gue itu adalah baik karena dengan begitu pasukan yang tersisa di sana itu bukanlah pasukan tempur, jadi masyarakat tuh percaya. Jadi US tuh di sana benar-benar fokus nih untuk pelatihan sama tugas-tugas penasihat. Jadi rakyat Iraq sama kelompok-kelompok itu bisa lebih aman dan nggak melakukan penyerangan gitu. Oke, menarik banget tuh. Jadi ya sebenarnya negara sendiri itu udah punya upaya juga ya, bukan hanya institusi di dalam negaranya. Benar. Gimana menurut lo, Nos? Oke, gue mulai terbakar ini dengan ilmunya nih. Oke. Baru pihak bahkan. Oke, nah dari Raja adakah mau di follow up, Ja? Kayaknya kalau dari gue sih cukup. Kalau dari gue sih ini udah cukup mencakupi semuanya lah ya untuk pertanyaan kita tadi ya, Nos. Oke, baiklah kalau begitu. Thank you, Jesselyn, atas Terima kasih Mbak Jesslyn. jawabannya, responnya. Oke, gila tadi kita udah dengerin nih aktor-aktor yang terlibat dan upaya-upaya mereka nih, Nos. Ya, kita udah ada who-nya. Udah ada who-nya, benar banget. Sekarang next step. Next step ini sebenarnya gue sih pinginnya nanya ke lu dulu nih sebelum kita lanjut ke narasumber kita. Oh, kok gua? Baik. Iya, gue denger juga kan lo suka ngebaca-baca juga nih tentang international news dan gue yakin setidaknya lo udah pernah denger lah tentang peace building di Iraq dong atau udah membaca malahan. Sedikit lah ya. Oke, dikit ya. Oke. Kalau gitu gue mau coba nanya nih. Boleh. Sebenarnya metode apa saja sih yang sudah digunakan untuk mencoba membangun peace building di Iraq? Oke, kalau dari metode sendiri itu ada satu metode yang cukup menarik pada tahun 2000 awal lah ya. Nah, lu familiar gak Ja dengan namanya Bush Doctrine? Oke, gue pernah dengar kalau itu. Oke, nah mungkin untuk teman-teman nih, Bush Doctrine itu adalah sebuah semacam janji pada administrasinya George Bush pada 2000 awal, itu di mana dia ingin melakukan
pencegahan teror, pencegahan anti-teror, anti-terror operation lah ya, itu dengan melakukan preemptive strike, terutama terhadap negara-negara yang disangka menyembunyikan teroris. Nah di situ tujuannya itu dari yang gue baca, kalau dirangkai bahasanya itu untuk menciptakan sebuah sistem internasional, keamanan internasional yang bersatu gitu, yang unilateral gitu, dan di bawah panjinya US gitu. Nah pasti kan itu malah bikin terancam si Iraq-nya gitu. Betul, dan tidak hanya Iraq ya, tapi negara-negara lain juga. Kalau ada kepentingan, belum tentu Bre. Ada kepentingan pasti. Betul. Dan itu kita akan bahas lebih lanjut sih. Anyways, nah maka dari itu makanya kita butuh metode yang lebih preventif gitu, lebih preventif dan juga lebih peaceful gitu aja yang kita butuh. Oke. Kalau itu kan kira-kira metode apa saja kan yang udah dilakukan kan? Kalau misalnya menurut lo pribadi nih, cara apa yang paling memungkinkan untuk mencapai adanya peace building di Irak? Oke. Gue pertama harus bahas dulu sebuah teori menarik dari Johan Galtung. Ingat Johan Galtung, Ja? Betul, ingat. Ingat. Nah, udahlah. Pasti udah terkenal banget itu kalau lu ambil teori keamanan ya. Ya, betul. Itu dasarnya lah ya. Ya, dasarnya. Terutama teori perdamaian dan perang itu ada Galtung. Nah, untuk Galtung sendiri, kemarin itu kan kita bahas violence bareng dia ya. Terutama dari The Triangle of Violence. Masih ingat kan materinya? Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ke the light side of Galtung. Kita ambil teori tentang peace-nya. Nah, menurut Galtung, kita tuh ada dua macam peace. Negative peace, di mana adanya absence of violence, selesai. Dan ada positive peace, yaitu integrated sides gitu. Jadi dua pihak yang saling menyatu, berintegrasi gitu. Nah, ini yang pengen coba diraih sama dari gua yang pas untuk Iraq. Nah, untuk itu Galtung menciptakan sebuah metode menarik. Nah, metodenya itu dibagi jadi 3 tahap. Pertama adalah tahap peacekeeping, yang kedua tahap peacemaking, yang ketiga baru peace building gitu. Nah, untuk peacekeeping bahasa kasarnya adalah ada pihak yang melerai kedua belah pihak ini. Nah, ini kan US sama Iraq, mereka tuh butuh pihak ketiga yang benar-benar netral, nggak ada kepentingan. Nah, ini yang cukup sulit ya, karena kan kalau kita belajar dari sejarah perseteruan Irak dan juga di Timur Tengah, Eropa sama Amerika Serikat itu selalu aja nyerangnya ke Timur Tengah. Jadi itu agak sulit untuk nyari pihak ketiga, apalagi dari Afrika, Asia, dan mereka pun orang-orangnya lagi ya konflik internal sendiri, jadi agak sulit juga. Betul sekali. Nah, kalau ketika peacekeeping ini udah dicapai, baru kita ke peacemaking. Peacemaking ini adalah cara mencari root causes antara kedua belah pihak. Jadi si US sama Iraq ini harus dicari dulu. Mereka tuh udah 30 tahun ya, 30 tahun berseteru, berkonflik. Apa sih akar masalahnya, itu harus dicabut sedalam-dalamnya. Dan itu gali-gali terus gitu. Baru setelah akar permasalahannya udah diselesaikan, baru kita bisa ke peace building, di mana si kedua belah pihak ini mencari sebuah solusi di mana mereka itu bisa setuju satu sama lain untuk menciptakan sebuah hubungan diplomatis yang gitu kurang lebih. Nah, makanya yang menurut gua itu cukup bisa diimplementasi. Kalau bisa, itu adalah yang tadi dari metode Galtung gitu. Oke, itu menarik banget sih. Jadi kita sekarang udah tahu how-nya juga nih. Betul, untuk mencapai peace building-nya. Tapi sebenarnya tetap aja ada kendala-kendala ya dalam itu mencapai peace building itu. Iya betul. Nah, tadi gue udah kasih yang enak-enak. Nah, sekarang kita kasih yang enggak enak-enaknya ya. Iya. Negatif-negatifnya nih. Apa ada kendalanya nih? Betul. Mungkin kita bisa ngundang. Nah, kira-kira siapa? Mungkin sekarang kita bisa ngundang kali ya narasumber selanjutnya kita nih, Nos. Oh, boleh. Oke. Sok, Ja, siapa yang kita harus undang? Jadi setelah Mbak Jaslyn tadi, sekarang kita kedatangan juga Mas Givanka.
Oke, hai Givanka. Selamat malam, Mas Apa Givanka. kabarnya? Apa kabarnya, Mas? Bagaimana kabarnya? Baik. Kalian juga apa kabar gimana? Baik. Oke. Terima kasih udah mau datang juga ke podcast kita nih, Peaceful Nights, pada malam hari ini. Mungkin sedikit pertanyaan nih untuk lo ya. Sebenarnya itu apa sih peace building dan kenapa penting untuk dicapai di IRAC? Peace building kenapa penting? Kenapa penting untuk peace building di Irak tuh menurut gue, peace building tuh buat ningkatin kepercayaan individu masyarakat internal dan global, terutama kelompok yang bertikai di Irak. Kayak masalah di Irak ini kan ya udah 30 tahun gitu loh. Kalau misalnya Betul. dan masyarakat internasional tuh ngeliatnya Irak tuh sebagai negara-negara yang benar-benar hancur, negara-negara yang chaos, negara-negara yang selalu berantem, negara-negara yang masyarakatnya tumpah ruah gitu. Kayak sampai kapan gitu. Nah, banyak literatur tuh yang ngertiin peace building sebagai upaya atau tindakan untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur-struktur guna memperkuat perdamaian untuk mencegah suatu konflik yang telah didamaikan berubah kembali menjadi konflik. Jika kita ngelihat kenapa bisa ada peace building itu karena ada konflik tersebut kan. Nah, cara ini bisa berupa proyek kerjasama konkret yang menghubungkan dua atau lebih negara yang menguntungkan di antara mereka. Mungkin untuk pertanyaan ini bakal gue bahas dari sudut pandang liberal, yang intinya peace building gak bakal tercapai kalau misalnya negara tidak bisa berkolaborasi dan berjalan selaras dengan negara lain, khususnya dengan negara tetangga di Irak. Nah, yang mungkin jadi masalah sekarang, Irak tuh benar-benar kebagi dua dan pemerintahnya juga kadang-kadang berada di belakang kedua pihak tersebut. Sehingga bisa dibilang sulit mencapai peace jika di dalamnya sendiri tidak tercapai kedamaian tersebut. Jika hal ini tidak bisa dicapai, maka konflik besar yang terus melanda masyarakat Irak tuh nggak akan selesai, gitu. Oke, menarik banget dari Mas Givanka barusan. Nos, gimana pendapat lu tentang tadi? Cukup menarik dan gue pengen nge-follow up sih. Nah, kira-kira dengan pentingnya peace building ini, kira-kira hasil apa yang pengen dicapai untuk Irak itu sendiri? Nah, buat urgensi peace building Irak, kayaknya gue bakal bahas dari sektor yang kena impact besar. Yang pertama itu ada kemanusiaan, HAM. Yang kayak gue bilang di atas, sebenarnya masyarakat yang fully terdampak gitu. Nah, krisis kemanusiaan di Irak itu adalah salah satu yang terbesar dan paling kompleks di dunia, dengan 11 juta warga Irak mengungsi sejak munculnya ISIL. Saat ini membutuhkan beberapa bentuk bantuan kemanusiaan. Nah, dari 5,4 juta warga sipil Irak yang mengungsi sejak kebangkitan ISIL pada 2014, 2,1 juta telah kembali, setengahnya berada di Anbar. Anbar itu salah satu perbatasan wilayah Irak sama Syria. Nah, kondisi di daerah itu macam-macam, kayak ketidakamanan yang pasti, kayak harus hidup dengan teror gitu. Yang kedua itu bahaya ledakan dan infrastruktur yang rusak, membahayakan keselamatan keluarga yang baru kembali. Nah, buat mengupayakan peace building tersebut, PBB bekerja sama dengan para mitra negara melancarkan sebuah inisiasi program yang bernama UNAMI, seperti yang sebelumnya sudah disebutkan oleh Jesselyn. Nah, PBB itu kerjasama sama 180 mitra negara, sama dia menargetkan pemangku kepentingan terkait seperti pemerintah, parlemen, penegak hukum, dan masyarakat sipil. Misi utama UNAMI itu adalah perlindungan hak asasi manusia di Irak. Nah, HAM ini kurang lebih dia mencakup semuanya, contohnya hak-hak perempuan dan anak-anak, perlindungan mereka dari kekerasan berbasis seksual dan gender, hak-hak minoritas etnis dan agama yang beragam, hak-hak penyandang disabilitas, dan macam-macam yang mencakup HAM gitu loh. UNAMI itu juga membantu membangun kapasitas lembaga negara, termasuk kementerian terkait kayak DPR-nya di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat di dalamnya, Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Irak, dan penegakan hukum administrasi peradilan. Nah, kalau misalnya UNAMI mungkin tadi juga udah dijelasin, jadi kayak udah cukup jelas. Nah, bagusnya UNAMI ini dari program PBB, nah dari program UN ini kemudian muncul suatu inisiasi peace building yang dibentuk oleh Menteri Kepemudaan dan Olahraga Irak, Adnan Darjal.
Nah, programnya itu adalah National Coalition for Youth Peace and Security Program. Dibentuknya pada 11 Desember 2020 di Baghdad, Irak, dalam rangka peringatan 5 tahun resolusi 2250 Dewan Keamanan PBB. Nah, program ini menyatakan bahwa para pembangun perdamaian muda pemerintah, LSM dan komunitas internasional pada landasan yang sama harus mencapai satu, yaitu kedamaian di Irak. Jadi kasarnya Irak tuh berharap semuanya sekarang pada youth-nya, pada masyarakat mudanya untuk membuat perubahan. Karena kalau misalnya yang muda-muda dimasukin ke militer ya otaknya perang terus lagi gitu loh. Nyambung dari kemanusiaan itu ada edukasi buat nyambung ke youth yang tadi. Nah, organisasi internasional yang paling punya impact buat revitalisasi pendidikan di Irak itu adalah UNESCO. Nah, kegiatan penting UNESCO yang berhasil sampai tahun 2011 adalah pengembangan kurikulum baru untuk Irak, untuk sekolah Irak. Kedua, memperkuat institusi pendidikan tinggi Irak dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Ketiga, pelatihan guru tentang metodologi pengajaran baru di SD dan menengah. Yang terakhir tuh di bidang literasi, membangun pusat pembelajaran komunitas dan pusat sumber daya literasi nasional untuk memberikan kelas literasi, keterampilan hidup, pendidikan perdamaian, dan hak asasi manusia kepada segmen masyarakat yang paling rentan. Nah, kenapa panjang sebenarnya bagian untuk menjawab ini, karena ya saat ini sebenarnya banyak banget yang mau involve ke perdamaian di Irak, dan sayangnya hal itu nggak tercapai mungkin karena apa yang terjadi di dalam Iraknya, yang di dalam masyarakat Irak yang terpecah itu sih. Mungkin jawaban dari gue itu. Oke, berat banget bahasannya. Tapi emang detailnya itu diperlukan. Karena Betul. emang ini itu sebuah masalah yang sudah ada dengan waktu yang panjang ya, udah 30 tahun nih. Tapi hal tersebut nggak pernah tercapai gitu. Peace building di Iraq itu belum pernah tercapai. Cuma beberapa aktor-aktor internasional itu sudah mulai mencoba ya kan, untuk mendorong at least setidaknya beberapa pihak yang berada nih di Irak untuk mulailah untuk membangun kedamaian gitu di negaranya. Mulai dari yang tadi udah dikasih tahu juga, youths-nya kan udah diberi edukasi yang lebih baik juga sekarang. Semoga ya ini semua berakhir dengan baik ya kan untuk Irak, dengan upaya-upaya yang diberikan dan dibantukan oleh faktor-faktor internasional lainnya nih. Gimana kalau tadi menurut lo? Amen brother, amen sekali itu mah buat gua. Oh, menarik, banyak banget informasi yang menarik, dan gue setuju sih karena Irak itu lagi nggak damai. Ada banyak pihak yang juga merasa kayak tujuan mereka di Irak itu nggak tercapai. Bisa bikin konspirasi nih, pihak mana aja dan apa aja kepentingan mereka di Irak. Jangan ya, Mas, itu ilegal Mas. Nanti kita di-take down Mas. Iya. Tapi cukup menarik sih untuk dibahas. Tapi itu untuk permasalahan lain kali aja. Oke. Mungkin Thank you banget sih informasinya. Thank you juga. Terima kasih Mas Givanka atas informasinya. Oke. Ja, tadi mau bahas apa, Ja? Mungkin kita tadi kan udah membahas nih kan, aktor-aktornya, metodenya, terus kendala-kendalanya kan yang dialami, dan pentingnya juga ya kan untuk mencapai peace building di Iraq. Dan setidaknya juga visinya apa ya kan, setelah mencapai peace building nih kira-kira visinya apa. Tapi yang dari tadi kita belum bahas itu sebenarnya kenapa hal ini itu, peace building di Iraq itu masih belum jadi juga nih sampai sekarang. Dari tadi sih kita cuma menyentuh sedikit doang ya kan, tapi tidak secara mendalami membahasnya. Mungkin narasumber kita selanjutnya nih bisa membantu kita. Boleh, ya. Langsung saja kita sambut ya. Rotwa Isaura. Selamat malam Mbak Rotwa. Malam. Gimana keadaannya? Baik. Sebelumnya terima kasih sekali sudah mau hadir di podcast kita Peaceful Nights malam ini.
mungkin agak aneh ya kenapa kita bikin podcast malam-malam, cuma ya ini bahasan-bahasan kita aja lah ya Nos malam-malam kan. Mungkin beberapa pertanyaan untuk memulai. Tadi kita kan udah membahas sedikit tentang aktor-aktornya, metodenya, dan kenapa pentingnya peace building kan. Tapi dari tadi itu kita cuma hanya menyenggol sedikit tentang kendala-kendala yang ada di Iraknya sendiri untuk mencapai peace building di Iraq. Tapi kalau kira-kira nih, Mbak Rotua itu apa sih kira-kira kendalanya yang dihadapi oleh aktor-aktor di Irak ataupun aktor-aktor di luar Irak untuk mencapai peace building? Oke, yang pertama gue setuju banget sama pemaparan yang sudah jelasin sama Jesslyn, Kak Givanka, sama Kak Nosa sebelumnya. Dimana inti dari konflik yang ada di Irak sendiri ini adalah konflik internal yang disebabkan oleh masih banyak konflik antara etnis agama yang menyebabkan peace building di Irak sendiri susah tercapai karena dalam negeri sendiri masih terpecah-pecah. Yang kedua adalah karena salahnya metode pendekatan yang dilakukan oleh pihak luar yang memperkeruh keadaan politik di Irak sehingga bukannya malah berdamai, malah makin meningkatkan kecurigaan antar pihak yang berkonflik. Yang ketiga karena ada pihak-pihak yang ikut campur juga dengan tujuannya masing-masing sehingga menyebabkan daya negara yang backing pihak tertentu yang memperburuk kondisi di Irak dalam melakukan peace building. Dan yang keempat karena ada banyaknya pihak yang ikut campur dengan kepentingan masing-masing yang makin mempersulit keadaan peace building di Irak itu sendiri. Oke, jadi kendala-kendala itu sebenarnya lumayan juga ya Nos untuk mencapai peace building di Irak ini. Betul. Kira-kira lu masih ada pertanyaan lain nggak nih? Ini karena ini kan sebenarnya menarik banget nih. Ini sebuah fakta yang udah ada 30 tahun tapi kendalanya itu ada-ada aja terus gitu. Gue punya asumsi sih. Oke, apa tuh Kenapa asumsinya? kendalanya 30 tahun nggak kelar? Nah, aku mau nanya sih sekalian sama Rotua ya. Kan tadi menyinggung dan dari tadi pun nyinggungnya soal masalah internal yang kemudian membuat gue berpikir pemerintahannya itu di situ gimana sih? Governance-nya tuh gimana sih? Nah, apakah lack of good governance ini dia yang menjadi dampak besar dari terhadap tidak berlangsungnya peace building di Iraq? Atau lack of governance-nya juga sekalian? Oh iya, betul sekali. Oke, jadi tentu perlu adanya good governance karena buat menstabilin kekuatan negara sendiri itu butuh adanya pemerintahan yang stabil. Dan kalau misalnya keadaannya negara tersebut ada lack governance, maka konflik antar etnis di Irak sendiri bisa terjadi sekian lama karena kurangnya good governance ini yang sebisa mungkin untuk membuat masyarakatnya bisa hidup berdampingan dengan yang lain di bawah kekuasaan sebuah negara itu akan tercapai jika adanya kestabilan pemerintahan di sebuah negara. Dan jika jika balance of power di negara sendiri tidak stabil, maka power atas pemerintahan negara akan menurun dan ini akan menarik banyak pihak untuk merebut kekuasaan atas negaranya. Dan dengan adanya good governance, maka kepentingan pihak eksternal akan terminimalisir dengan adanya kepentingan nasional, sehingga peace building akan mudah untuk dilakukan. I see. Oke. Siap. Thank you atas jawabannya, Rotua. Terima kasih Mbak Rotua atas jawabannya. Kira-kira tadi menjawab nggak tuh Nos? Iya, menjawab banget sih. Gue setuju sih. Dan pikirannya realis sekali ya, balance of power loh. Karena pada dasarnya kan aktor-aktornya juga negara Nos, ya kan? Bener juga sih, Ya kan? iya. Permasalahannya dimulai dari negara. Betul. Makanya pandangan realis ini suka mencuat-cuat gini. Gila. Tapi thank you banget untuk jawaban dan pandangannya, Mbak Rotua. Jadi udah tercover jawabannya. Berarti benar bahwa good governance, the absence of good governance itu sungguh mempengaruhi atas keberlangsungannya peace building di Iraq. Gimana, Raja? Mau ada tambahan? Gua merasa sangat terbuka sih wawasan gua tentang peace building di Iraq sendiri. Karena sebelumnya itu kan paling orang-orang cuma tahu kenapa damai itu susah dicapaikan di Irak karena tetap perang.
Padahal kan sebenarnya kan perang yang terjadi itu kan beda, ya kan? Berbeda. Post war Iraq itu adalah 2004 sebenarnya, ya kan? Betul ya. Sedangkan perang yang dialami sekarang itu adalah dengan kelompok-kelompok separatis. Betul. Tetapi hal tersebut masih bisa mendampak terhadap susahnya mencapainya kedamaian di Irak. Itu sangat menarik sih kalau menurut gue ya. Kalau misalnya mengambil dari negara kita sendiri, Indonesia, itu seakan-akan GAM itu memiliki kekuatan sebesar itu gitu loh. Iya, aduh, nggak hanya GAM sih ya, kita kan juga lagi masa-masa konflik juga ya, ada yang di media terutama sih, ada yang bilang kriminalisasi ulama dan segala macam, itu kan memecah belah banget itu istilah Betul. itu. Dan Itu- kayaknya itu Ya. mirror banget dengan yang terjadi di Iraq. Betul banget, itu sangat-sangat sama banget dengan apa yang terjadi di Irak. Yes. Nah, tapi puji Tuhan lah ya, teman-teman di Indonesia itu sangat cepat tanggap dan masih bisa berkepala dingin untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Betul sekali. Kebetulan ketiga narasumber kita ini sangat memberikan informasi yang mudah dicerna. Meskipun informasinya banyak, tapi informasi itu mudah dicerna dan saling berkorelasi. Itu yang penting Betul. terus. Betul sekali, saling korelasi. Berkorelasi. Aduh. Semoga topik kita malam ini sangat membantu teman-teman yang menonton untuk membuka pemikirannya dan wawasannya nih tentang peace building di Iraq. Betul sekali. Dan teman-teman, tak terasa kita tuh informasinya tuh singkat, padat, jelas, berisi, dan cepat juga ya ternyata ya. Nggak terasa kita tuh udah mau di penghujung acara kita malam ini. Betul banget, sayangnya ya. Sayangnya ya. Tapi sebelum kita akhiri ya, aku mau berterima kasih ke teman-teman yang sudah menonton, yang sudah mendengarkan, dan aku tak lupa berterima kasih kepada narasumber kita yang cemerlang ini, cerdik-cerdik sekali dan informasinya. Terima kasih banyak. Oke, thank you Givan, thank you Jesselyn, dan thank you Rotwa. Terima kasih teman-teman narasumber. Dan sekaligus menutup acara ini, gua Nosa disertai dengan Raja. Kami mengundurkan diri. Sampai jumpa di Peaceful Night selanjutnya. Dadah.